Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP112 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA100122W revisi 0 produksi 24 Oktober tahun 2024. Skema ini awalnya ingin gua skip karena secara ukuran dan bahan, box ini akan cukup boros dari skema sejenisnya. Tapi kalau menurut lu ini masih tetap layak untuk dicoba, mari kita lanjut. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 281 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 284 mm. Kemudian ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 143,8 mm. Ketebalan gasket 9,2 mm. Ukuran antara baut 295 mm. Ukuran terluarnya 313 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter ini ukurannya 304,8 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 65 sampai 3200 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter ini 97 dB. Ukuran voice coilnya 99,2 mm atau 3,9 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya 64 Hz, DCR 5,8 ohm, VTS 0,42, CAS 0,44, IMS 9,63, MMS 87,8 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 21,6 Tesla meter, fast 28,8 liter, efisiensi 1,64%, SD 539,1 cm per segi, dan Xmax 9,38 mm. Untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 145,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan dari spesifikasi yang ada, mungkin ya, sebab menurut gua cukup besar kemungkinannya kalau komponen ini juga merupakan basis utama yang digunakan pada PA100152MK2 atau versi 15 incinya, dan digunakan juga pada mode PA100182MK3 atau versi 18 incinya. Karena perubahan yang terjadi pada diameter speaker, maka ini akan mengubah parameter yang lainnya juga. Jadi sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 60 Hz dan atasnya di sekitar 90 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Jadi meskipun daya tampungnya lebih kecil dari skema yang sebelumnya, namun secara SPL, ini puncaknya lebih tinggi sekitar 2 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 53 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 108 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 118 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,4 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 13,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 46 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 130 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Perkiraan kasarnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk satu box speaker, kemungkinan akan menghabiskan multiplex sekitar 2 lembar. Karena untuk satu multiplex, itu hanya bisa mengakomodasi 6 potongan utama aja. Dan ini tentu dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahannya. Jadi box ini sebenarnya maksa dan cukup boros di bahan. Jadi sebaiknya, kalau lu masih kurang paham dengan output dari mode bandpass ini bekerja, perkiraan penggunaan bahan ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangannya. Sekarang kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 150 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini
ini ukurannya 410 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 150 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 380 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 290 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 450 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang ini tentu bisa diminimalkan. Untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 326 mili. Kemudian tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 108 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja. Rekomendasi dari gua untuk bukaan bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk dinding depannya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya, dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti ya tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6PP112 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100122W. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lo suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.